pembelajaran kembali dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan atau daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa STI Bani Saleh Bekasi, Prodi PGMI semester 3 reguler malam. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberi sedikit penjelasan mengenai strategi pembelajaran yang tepat di masa pandemi. Strategi yang kami gunakan yaitu strategi blended learning. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilam S. Cahya selaku moderator. Saya Iin Indriani Kusumawati. Saya Andri Yongson. Tujuan dibuatnya video ini yakni untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester ganjil mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Yulidia Saptorini MPD. Pembahasan kita pada kali ini meliputi latar belakang, pengertian, langkah-langkah, unsur-unsur, kelebihan, serta kekurangan metode blended learning. Silakan disimak. Latar belakang, pandemi virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 telah 1 tahun melanda berbagai belahan di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dan pandemi COVID-19 ini telah berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan, dan diantara yang menjadi sorotan adalah sektor pendidikan. Tak terkecuali di Indonesia yang telah menerapkan adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota-kota besar. Tujuan dari PSBB sendiri adalah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Oleh karena itu sangat mempengaruhi dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan di Indonesia yang mengedepankan pembelajaran secara konvensional mau tidak mau harus memiliki alternatif solusi agar murid-murid siswa-siswa Indonesia tetap dapat belajar, tetap dapat mengenyam pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan adalah pembelajaran secara tatap muka. Kemudian di tengah situasi ini mau tidak mau, maka guru-guru dan para murid melakukan pembelajaran secara daring atau online atau pembelajaran jarak jauh. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka hal ini dapat diatasi dengan metode pembelajaran alternatif lain. Di antaranya adalah metode pembelajaran blended learning yang sudah dipakai di beberapa negara tetangga, contohnya di Singapura. Kemudian pengertian blended learning. Secara etimologi, blended artinya pencampuran atau penggabungan, dan learning artinya pembelajaran. Sehingga secara sepintas, blended learning adalah penggabungan satu pola dengan pola lain dalam hal pembelajaran. Kemudian Mosa dalam Kumar tahun 2006 menyampaikan bahwa yang dicampurkan dalam blended learning ini ada 2 unsur. Yang pertama adalah classroom lesson dengan online learning. Maka secara umum blended learning yaitu metode pembelajaran yang memadukan pertemuan secara tatap muka dengan materi online secara harmonis. Ada 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning. Yang pertama yaitu live event. Live event itu yang artinya pembelajaran dilaksanakan secara langsung atau tatap muka dan dilaksanakan pula secara virtual atau online. Yang kedua ada self-paced learning yang artinya mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri. Yang ketiga ada collaboration yang artinya mengkombinasikan baik dari peserta didik maupun pendidik yang mampu untuk lintas sekolah atau kampus. Yang keempat ada assessment, yaitu perancang harus mampu meramu kombinasi jenis penilaian baik yang bersifatnya tes maupun non-tes. Dan yang terakhir ada performance support materials. Maksudnya, perhatikan sumber daya untuk mendukung bahwa pembelajaran tersebut itu siap atau tidak, atau ada atau tidak untuk dilaksanakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menyiapkan pembelajaran secara daring atau PJJ. Langkah yang pertama yaitu guru harus menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pembelajaran secara daring atau PJJ, seperti modem,
atau akses internet, laptop, atau handphone. Langkah yang kedua, guru harus menyiapkan aplikasi yang akan digunakan untuk melakukan pembelajaran daring atau PJJ. Contohnya Zoom Meeting. Lalu langkah yang ketiga, memberikan link Zoom Meeting kepada siswa melalui grup WhatsApp. Nah, contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Langkah yang keempat, setelah siswa masuk Zoom, dimulai dengan salam, sapa, dan mengecek kehadiran siswa. Tidak lupa sebelum belajar dimulai dengan berdoa. Selanjutnya, saat mulai belajar, guru bisa menge-share materi di e-book melalui Zoom. Lalu, langkah yang keenam, pemberian evaluasi belajar bisa dilakukan melalui Google Form, linknya diberikan melalui grup WhatsApp. Nah, langkah yang ketujuh, selesai pembelajaran melalui daring atau PJJ, bersama-sama guru dan murid menutup dengan doa dan memberikan acungan jempol agar anak-anak tetap semangat belajar. Di sini ada 6 unsur-unsur blended learning. Yang pertama itu tatap muka, lalu belajar mandiri secara di rumah, lalu melewati aplikasi seperti Google Form atau Zoom dan lain-lain. Lalu ada video tutorial, itu biasanya guru memberikan video tutorial, lalu murid yang menonton dan mempelajarinya secara sendiri. Lalu ada kerjasama antara guru dan peserta didik dan evaluasi atau penilaian hasil kerja peserta didik. Setiap model ataupun metode pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak terlepas tentunya model pembelajaran blended learning ini sendiri. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari model atau pembelajaran yang kita terapkan, akan membantu kita sebagai tenaga pendidik untuk lebih percaya diri dalam menerapkan model ataupun metode yang akan kita terapkan. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada model pembelajaran blended learning adalah yang pertama adalah dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, blended learning akan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, tidak terbatas ruang dan waktu. Yang keempat, tentunya akan lebih mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Yang kelima, lebih leluasa mempelajari materi secara online. Yang keenam, berdiskusi di luar jam tatap muka dapat dilakukan. Kemudian yang ketujuh, kemudahan menambah materi dan fasilitas. Dalam hal ini adalah fasilitas internet. Yang kedelapan, dapat memperluas jangkauan pembelajaran. Yang kesembilan, hasil belajar akan jauh lebih optimal. Dan yang kesepuluh, yang paling banyak diminati oleh peserta didik, yaitu adanya daya tarik dari peserta didik dalam menggunakan fasilitas online tentunya. Selain kelebihan-kelebihan tadi, terdapat juga kelemahan yang dimiliki oleh model pembelajaran blended learning itu sendiri. Antara lain, biasanya akan sulit diterapkan jika sarana dan prasarannya tidak mendukung, seperti audiovisual, laptop seperti yang ingin digunakan, juga mungkin jaringan internet di beberapa daerah yang mungkin juga belum bisa terjangkau dengan internet. Kemudian tidak meratanya fasilitas belajar yang dimiliki oleh peserta didik, akses internet yang mungkin bisa menghambat, dan juga tentunya guru harus selalu mendesain pembelajaran yang menarik untuk diikuti secara online. Dengan demikian, banyaknya manfaat yang dimiliki oleh blended learning dapat kita jadikan sebagai pilihan dalam model pembelajaran seperti pandemi saat sekarang ini. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.